Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Papua sebagai daerah yang swasembada energi, dengan salah satu cara adalah memanfaatkan kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar minyak, BBM. Menurutnya, Papua memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman, memberikan tanggapan terkait kebijakan ini dan menekankan bahwa perencanaan yang matang dan analisa dampak lingkungan yang cermat sangat penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Alex Indra Lukman berharap arahan dari Presiden Prabowo dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul. Ia menekankan bahwa tata ruang harus tetap terjaga, terutama kawasan hutan alam yang berfungsi sebagai wilayah serapan air, yang harus dilindungi. Menurutnya, hutan harus dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia, namun tetap harus dipastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak akan menimbulkan malapetaka ekologis. Semua kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk terkait pengelolaan hutan, harus bisa memastikan bahwa hutan tidak diubah menjadi sumber kerusakan alam. Hutan harus tetap berfungsi sebagai serapan air dan tidak boleh dialihfungsikan untuk hal lain yang bisa merusak ekosistem, ujar Alex saat diwawancarai oleh wartawan, Rabu, 17 Desember 2025. Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa tidak seluruh wilayah hutan Papua bisa dijadikan lahan untuk kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa hutan yang berfungsi sebagai serapan air tidak boleh dirusak atau dialihfungsikan, karena keberlanjutan ekosistem sangat bergantung pada keberadaan hutan tersebut. Hutan alam peruntukan serapan air tidak boleh dialihfungsikan. Itu prinsip dasar yang harus dijaga, tegas Alex. Presiden Prabowo sebelumnya juga menyoroti pentingnya menjadikan Papua sebagai daerah yang mandiri dalam hal energi. Dalam kesempatan memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 16 Desember, Prabowo menyatakan bahwa Papua harus bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, tanpa ketergantungan pada pasokan BBM dari luar daerah. Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya energi dan membuat harga energi di Papua lebih terjangkau bagi masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa Papua memiliki potensi besar dalam hal energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air. Menurutnya, teknologi tenaga surya kini sudah semakin murah dan dapat digunakan untuk daerah-daerah yang terpencil. Selain itu, potensi energi hidro, termasuk mini hidro, juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada juga mini hidro yang bisa dimanfaatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kita harus memastikan semua daerah di Papua bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, kata Prabowo. Selain itu, Prabowo mengusulkan untuk menanam kelapa sawit di Papua sebagai salah satu solusi untuk menghasilkan BBM lokal. Selain kelapa sawit, Prabowo juga mencanangkan penanaman tanaman lain seperti tebu dan singkong yang dapat digunakan untuk menghasilkan etanol. Prabowo berharap dalam 5 tahun ke depan, semua daerah di Indonesia, termasuk Papua, dapat mencapai swasembada energi dan pangan. Dengan adanya kelapa sawit, tebu, dan singkong, kita bisa menghasilkan BBM dan etanol secara lokal. Ini akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM dan energi dari luar. Jika semua daerah bisa mencapai swasembada energi, kita bisa menghemat ratusan triliun rupiah, ujarnya. Prabowo menambahkan bahwa target swasembada energi ini juga akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dengan mengurangi biaya impor energi yang selama ini membebani anggaran negara. Kami berharap dalam 5 tahun ke depan, semua daerah di Indonesia, khususnya Papua, bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi, pungkas Prabowo. Dengan implementasi kebijakan tersebut, Prabowo berharap Papua bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencapai kemandirian energi dan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini banyak diimpor dari luar negeri. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.